Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Al-Quran, pendukung channel Tahsinul Quran dan Doa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam video kali ini, pada pertemuan kali ini, pada subuh yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan untuk belajar, yaitu satu pembelajaran yang sangat penting bagi kita semua, yaitu tentang masalah huruf hijaiyah, ya. Ini akan kita praktekkan satu hari satu huruf. Nah, ini juga sangat penting bagi kita yang ingin bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ini kita praktek satu hari satu huruf, jadi biar lebih fasih dalam membacanya. Jadi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, like dan share ke sahabat-sahabat semua. Ini video yang akan kita bahas nanti insyaallah dengan lengkap, sangat lengkap. Jadi mulai dari sifatnya, mulai dari tempat keluarnya, nanti ada PDF-nya juga ya, seperti ini. Ada gambarnya juga, nanti gambarnya seperti apa saat kita membaca huruf A, saat kita membaca huruf yang lain, ya. Baik, bagi yang membutuhkan PDF ini nanti bisa WA ke 0852 7544 6954. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya. Belajar huruf hijaiyah dengan fasih, yaitu one day one, sehari satu huruf. Jadi kita belajar satu hari satu huruf, mulai dari alif, ba sampai selanjutnya nanti. Nah, di sini nanti kita akan belajar huruf yang pertama, yaitu hamzah, ya. Karena alif itu tidak dibaca. Karena alif itu hanya sebagai pelengkap huruf yang lain untuk menjadi bacaan yang panjang. Nah, sedangkan hamzah ini adalah huruf yang terbaca. Maka yang pertama kita pelajari adalah huruf hamzah. Bagaimana cara membaca hamzah yang benar? Nah, ini juga masih banyak di antara kita yang salah dalam membacanya. Kadang ada yang baca bukan tapi a. Nah, nanti akan kita bahas ke depannya. Baik, kita lihat. Nah, di sini hamzah itu keluarnya di tenggorokan paling bawah. Nah, ini ada bentuknya di sini. Keluar hamzah di sini. Ini tenggorokan paling bawah, ini tenggorokan tengah, ini tenggorokan paling atas. Jadi saat kita membaca huruf hamzah itu mulut kita itu tidak bergerak. A, ya. Dia keluar itu di tenggorokan paling bawah. Nah, itu hamzah itu bertempat pada tempat huruf ha. Ha juga sama nanti di sini, ya. Nanti ha akan kita praktekkan juga. Nah, satu hari satu huruf. Biar memudahkan. Nanti kita ulang-ulang sambil bapak dan ibu semua duduk di depan kaca, lebih bagus, ya. Kita duduk di depan kaca, kita lihat mulut kita apakah sudah benar, ya, tidak bergerak. Saat membaca a bagaimana, saat membaca i bagaimana. Ya, nanti kita latih satu persatu agar nanti bisa membedakan mana huruf hamzah, mana huruf ain, ya. Nah, itu yang paling penting. Nah, selanjutnya ini kita ketahui dulu sifat hamzah. Hamzah itu mempunyai sifatnya apa saja? Al-halq, tenggorokan. Tenggorokan bawah, tenggorokan yang paling dalam. Nah, ini ada itu tenggorokan bawah. Hamzah itu keluarnya di tenggorokan bawah ataupun tenggorokan yang paling dalam, yang paling bawah, ya. Sifat dari hamzah itu dia memiliki 5 sifat, ya. Yang pertama itu sifat jahar, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang keenam ismat. Nah, jadi ada 5 sifat. Nah, makna jahar apa? Nafas ditahan saat kita membaca. Nafas kita saat membaca kita tahan dulu. A. Jadi keluar kita tahan, ya. Nanti bagi yang belum punya PDF ini, nanti bagi yang belum punya buku ini bisa WA ke 0852 7544 6954, ya. Nah, yang kedua, dia mempunyai sifat yaitu suara asyiddah, yaitu suara juga tertahan. A. Nah, seperti itu, jelas. Yang ketiga, lidah di bawah. Lidah di bawah itu berarti kita seperti biasa, tidak merubah lidahnya sama sekali. Kita letakkan di bawah, kita baca
tidak terangkat, tidak apa-apa. Ya, pokoknya lidahnya di bawah. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Jadi terbuka antara lidah dan langit-langit atas, lidah kita letakkan seperti biasa, mulut kita buka, ya, supaya suara kita yang ada di tenggorokan di sini bisa keluar. Nah, ya, ini suara di sini keluar melalui ke sini, sehingga lidah kita seperti biasa dan mulutnya terbuka. Yang kelima, sifat yang kelima, tidak lancar dan hati-hati. Jadi jangan langsung wah, tidak seperti itu, tapi hati-hati. Ya, hati-hati, yaitu dinamakan dengan ismat, yaitu hati-hati dalam membaca setiap huruf hijaiyah yang kita bacakan di dalam Al-Qur'an. Nanti akan kita bacakan satu surah, akan kita sebutkan yaitu bunyi-bunyi dari lafaz hamzah tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan tajwidnya. Maka disinilah punca latihannya. Latihan pengucapan huruf dengan menggunakan hukum-hukum tajwid. Kita baca sekarang, diikuti ya. Bagi yang lagi mendengar habis subuh ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, berkah ya, hari libur ya. Jadi kita belajar Al-Quran dengan bagus dari awal ini, karena kunci bisa membaca Al-Quran dengan benar ya di sini semua, di huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyahnya belum benar, jadi jangan berharap untuk bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan benar, jangan berharap. Maka kuncinya saya harapkan bagi siapa saja, perbaiki ini dulu. Sudah benar ini baru kita latih, baru kita baru bisa lancar membaca Al-Quran. Perbaiki ini dulu, nanti kalau sudah bisa diperbaiki baru kita latihan ke membaca Al-Qurannya. Dan harus istiqamah ya dalam membaca Al-Quran. Baik, kita baca ini ya. I-u-a. Jadi ini tidak kita jadikan sebagai mat karena kita putus-putuskan ya. Kalau kita sambung nanti ini menjadi majaiz, ini majaiz, ini majaiz, ini mat wajib nanti ya. Ini kita putus-putuskan jadi mat tabi'i saja. Ini mat tabi'i, mat tabi'i, mat tabi'i. Ini menjadi majaiz nanti. Ya. Ini mat tabi'i kita baca. I-u-a. An-ani-a na minal mu'nimai an-ani-a. Nah, jelas kan? Bacaan jelas. Jadi tidak ada getar apa-apa, tidak bergerak yang lain ya. Cuman mulut kita monyong itu saat di dhammah saja. I-u-a. An-ani-a na minal mu'nimai an-ani-a. Ya, bisa kita lihat di sini ada hamzah biasa, ada alif yang di bawahnya, di atasnya tertulis hamzah, ada juga yang alif di bawahnya, hamzahnya tertulis di atas. Jadi seperti yang di deskripsi pertama kita. Nah, seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini. Jadi kalau seperti ini biasanya yang ada alif di depan, berarti dia berlaku sebagai mat tabi'i. Kalau seperti ini berarti berbaris dhammah ataupun fathah. Kalau seperti ini berbaris kasrah. Ya. Itu ada tanda-tandanya semua. Nah, itu untuk pelatihan huruf hamzah. Nah, sekarang kita bacakan satu ayat Al-Qur'an biar terpraktek di situ lafaz-lafaz hamzahnya nanti akan kita sebutkan. Coba kita lihat di ayat kursi saja ya. Nah, ini kita praktekkan di ayat kursi saja ya. Supaya memudahkan bagi kita untuk membaca ayat-ayat kursi. Coba kita baca ayat kursi, kita baca nanti kita sebut mana saja huruf-huruf hamzah ya. Karena hamzah ada dua sih, ada hamzah wasal, ada hamzah qata. Nah, ini hamzah wasal namanya. Jadi tulisannya seperti ini. Ini bukan waris dhammah ya. Ini kita baca. Coba kita simak sama-sama biar fasih membaca ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita ulang. Di lafaz a'u itu ada a.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم. Nah, di sini bisa kita simak, bisa kita belajar di mana saja ada huruf hamzah, ya. Ini yang pertama. Allahu la la, jangan iya. Allahu la ilaha illa bukan illa tapi illa ya. Illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini sangat sukun. Jadi kalau kita sudah belajar yang tadi itu, yaitu yang belajar tajwid, a i u a saat ta. Jadi sama, hampir sama, cuman diawali oleh huruf ta, ya. Kita baca la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, mad lain, ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini hamzah lagi. Wa ma fil ard. Ya, ada bunyi dhatnya tapi tidak du. Tidak, karena tidak ada qalqalah di sini, ya. Selanjutnya man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Man dzalladzi yashfa'u 'in. Ini banyak yang salah di sini. Yashfa'u 'in. Ain. Ini dua ain, ya. Dahu illa, ini hamzah. Jadi harus kita bedakan antara ain dengan in, ya. Jadi bedakan antara ini dan ini. Illa bi'iznih. Ya, selanjutnya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. A i u ai, ya, pakai a. Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Begitu, ya. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
begitu cara membaca Al-Quran dengan memperhatikan setiap huruf yang kita dapatkan di dalam Al-Quran. Jadi tidak hanya bisa sekedar membaca, akan tetapi kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar dan fasih membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan latihan yang cukup. Ini mohon doanya dari para jamaah semua, karena saya juga lagi ada beberapa masalah sehingga agak sedikit tertahan untuk mengajarkan Al-Quran kepada jamaah semua. Mohon doanya dari para jamaah semua agar Allah selesaikan masalah-masalah yang sedang saya hadapi dengan sempurna dan menurut yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi jamaah semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa like juga. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.